Teman-teman tanya tentang, ini bakalan merosot apa naik Bang Yo, gitu ya. Saya kirim analisa ini teman-teman, ya. Saya kirim analisa ini dan, saya bilang kemungkinan akan mengejar Fibo 618. Oke, saya jelaskan aja langsung dari video ya. Tapi buat teman-teman, jangan lupa kalau mau gabung di grup ini biar ada analisa, tanya analisa, dan analisa bareng itu ke t.me Pioner Maju atau langsung aja ke Telegram. Kalau punya Telegram langsung searching Pioner Maju ya. Kalau teman-teman yang di TikTok silahkan langsung gabung aja di YouTube channel Yohanes Prayoga, jangan tungguin di TikTok karena saya juga di TikTok ada beberapa video yang tidak bisa saya upload karena larangan dari TikTok. Dan buat teman-teman yang nggak punya EKX, silahkan gabung di OKX bersama saya menjadi anggota saya dengan gabung dengan link di bawah deskripsi ya. Dan kalau kalian mau jadi anggota, bisa kalau sudah punya OKX tapi belum gabung jadi anggota saya, punya OKX tapi belum gabung dari anggota saya, bisa chat saya secara pribadi di Telegram di @gwip ya, @gwip. Oke, @gwip nanti saya kasih tahu caranya untuk gabung di OKX menjadi anggota saya, dan kelebihannya bisa langsung kalau ada kendala bisa langsung chat saya dan saya akan langsung bilang ke pusat OKX karena saya punya kenalan di sana ya. Jadi bisa langsung tersalurkan kendalanya di OKX apa, dan mungkin saya bisa bantu-bantu juga untuk transaksi gitu ya untuk teman-teman. Oke, kita lanjut langsung ya. Kita lanjut langsung ke analisa. Oke, sebelumnya saya hapus dulu biar biar sama-sama belajar ya. Saya hapus semua dulu, saya hapus semua dulu, saya hapus semua dulu. Oke. Ini menggunakan time frame apa teman-teman? Time frame 1 jam. Berarti 1 jam time frame itu satu candle atau satu kotak itu adalah 1 jam. Nah, biasanya saya akan mengukur. Yang pertama adalah melihat dulu candlenya. Kalau kalian perhatikan candlenya di sini ada buntut yang panjang banget. Nah, buntut yang panjang ini mengartikan apa? Mengartikan bahwa ada dorongan di mana dia sempat naik tetapi didorong turun. Itu menandakan bahwa ketika naik ada seller yang memaksa untuk menjual lebih banyak daripada bayar sehingga menurunkan harga. Atau bisa jadi ada orang yang sudah beli mungkin di sini ya, mungkin di sini sudah naik ke sini, dia ngerasa cukup dan menjual ya dengan volume yang sangat besar sehingga dia menurunkan namanya candle, order booknya turun dan sekarang berada di $2 ya, dan sebelumnya naik sampai $3. Nah, di sini kita bisa menganalisa bahwa dari candle ini pun kita sudah tahu bahwa dia itu ada tekanan ke bawah atau tekanan jual yang sangat besar, dan ditambah lagi candlenya warna merah ya, tekanan jual dan candlenya warna merah. Ini kalau kalian lihat tekanan ke bawah, candlenya warna merah, sehingga seller sangat mendominasi untuk bergerak turun. Walaupun di sini ada tarikan juga ke atas, ya, ada tarikan ke atas di sini. Di sini ada tarikan ke atas, itu juga masih memaksa bayarnya. Nah, untuk mengukur kemungkinan turunnya sampai mana, itu ada namanya teknik Fibonacci, teman-teman. Kalian bisa cari retracement Fibonacci atau Fibonacci retracement yang mengukur berapa sih kemungkinan penurunannya. Nah, kalau saya suka Fibonacci yang antara 0,38 sampai 0,618, atau bisa dikatakan kalau para trader mengatakan 38,2 sampai ke 61,8, karena 61,8 adalah golden ratio di dalam Fibonacci, maka itu sebagai patokan bahwa di dalam Fibonacci ada golden ratio adalah 618 atau 61,8 gitu ya. Kalau di sini tertulis 0,618. Sehingga bisa diasumsikan bahwa target penurunannya adalah ke 61,8 di harga sekitar $2,13 gitu ya. $21,3. Nah, jadi kemungkinan nanti ketika sudah berada di 61,8, Fibonacci 61,8, ini agak cepat ya karena memang kalian butuh, oh ini malah ke Elliott Wave juga. Jangan. Elliott Wave lebih sulit daripada ini. Oke. Menandakan kemungkinan harga akan berada atau turun ke sini, teman-teman. Ketika sudah turun ke sini, apa yang terjadi? Tinggal menunggu candle time frame lagi di H1. Jika ada candle yang nanti saat nyentuh 618 itu tidak mampu untuk
lebih turun lagi, maka dia bisa kemungkinan akan naik gitu ya. Naiknya sampai mana? Mungkin akan tembus high lagi sampai ke 3,4 kemungkinan, teman-teman. Oke, tetapi bahayanya adalah ketika dia bisa menembus 618, 61,8, maka dia bisa mengejar ke bawah. Nah, ke bawahnya itu sampai mana? Nah, ke bawahnya itu ada namanya support resistance atau supply demand. Ada teknik support resistance, ada teknik supply demand. Nah, kalau saya lebih suka supply demand. Ya, sebenarnya sama-sama suka sih, karena saya padukan nih antara supply demand dan technical supply demand sama support resistance. Nah, cara mengambil supply demand apa-apa. Tadi keputus rekamannya, jadi saya lanjutin lagi ya. Ada teknik supply demand ini ya. Golden rasionya mungkin di 618. Nah, supply demand itu biasanya saya secara dasar itu mengambil yang namanya ada kalau supply demand itu ada ilmu yang namanya apa ya? Drop base drop, rally base rally. Nah, di sini ada rally base rally, ini ada base di sini, ada rally lagi. Nah, di sini yang saya ambil sebagai supply demand gitu ya. Kalau saya jelasin lebih lanjut agak pusing karena banyak supply demand itu caranya banyak dan tekniknya itu banyak. Nah, kalau seumpamanya dia 618 itu tertembus, teman-teman, maka yang terjadi adalah ini akan mengejar supply demand-nya, di mana di sini akan turunnya. Oke. Nah, ketika turun di sini bisa jadi nanti ketika supply demand ada candle naik, itu jadi naik lagi. Ya. Tapi ingat, ini adalah analisa saja. Namanya analisa berarti sama seperti wah mendung ya, ini kayaknya bakal hujan. Tapi ingat, ketika mendung belum tentu hujan, teman-teman, ya. Belum tentu hujan gitu ya. Jadi namanya analisa terkadang bisa salah, bukan terkadang, malah banyak yang salah gitu ya. Bisa jadi kalau seumpamanya sebentar lagi tiba-tiba dalam 1 jam itu ada candle naik membentuk pattern engulfing up ya, atau pattern candle engulfing up. Contoh ini jadi hijau terus besarnya sekian gitu ya, besarnya sekian. Maka yang terjadi ini gagal untuk turun ke Fibonacci 0,618 atau 61,8, gagal. Tapi kalau seumpamanya dia masih terus merah, maka dia akan mengejar 618 dulu. Kalau bisa tembus lagi ke supply demand di antara 1,8 sampai 2 dolar harganya. Jadi hati-hati ya yang masih hold buy, mending beli saja nanti nunggu di bawah di 1,8 gitu ya, atau 1,9, 2 dolar itu lebih enak gitu ya teman-teman. Oke, begitu cara analisa saya seperti itu. Technical analysis itu agak ribet, banyak cara, banyak teknik, dan kalian kalau nggak hafal ya kesulitan gitu ya. Nah, itu sekedar analisa saya untuk technical analysis. Semoga bisa dipahami. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa trading pasti tahu apa yang saya maksud dengan supply demand, support resistance, Fibonacci retracement, dan ada Fibonacci expansion. Ada banyak ya, ada banyak cara, ada pattern candle, ada engulfing, Morobuzu, shooting star, ya hammer, itu banyak. Belum lagi pattern dari sisi pola, ada head and shoulders, double top, double bottom, ya inverted head and shoulders, triangle gitu ya, flag, banyak sekali teman-teman. Apalagi yang harmonic pattern, ada bat, ada butterfly, ada crab, wolf pattern, banyak sekali teman-teman. Jadi jangan minta cepat ya untuk belajar technical analysis. Saya aja butuh 3 tahun loh untuk belajar technical analysis. Oke, jadi teman-teman harus sabar dulu untuk pelan-pelan belajar. Ini aja analisa dari saya untuk P Network. Bagaimana secara technical analysis. Belum lagi secara fundamental ya. Kalau fundamental masih belum ada kabar-kabar yang bagus, jadinya technical analysis dulu untuk jadi patokan. Gitu. Disclaimer juga, analisa saya adalah hanya sekedar analisa, bukan berarti sesuai dan pasti benar. Jadi kalian harus benar-benar bijak untuk memilih, memutuskan kapan saatnya melepas koin atau nanti membeli koin. Oke, jangan percaya 100% dengan analisa orang lain, percayalah kepada diri sendiri saat menganalisa.
Oke, daripada kecewa dengan analisa orang lain. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap saya undang kalian yang belum punya OKX, silahkan daftar di link deskripsi agar menjadi anggota OKX bersama saya, ya, menjadi anggota saya di OKX. Nanti akan ada fasilitas minggu depan, ada fasilitas buat kalian. Saya akan aturkan bot atau robot yang secara otomatis kalian trading. Kayak gini kan harus analisa nih, kapan saatnya buy, kapan saatnya jual. Karena kalian harus analisa lagi kan. Nah, bot ini membantu kalian menganalisa. Jadi kalian nggak usah perlu belajar analisa, secara otomatis bot atau robot yang nanti saya akan berikan kepada kalian bisa menjual, membeli secara otomatis tanpa harus dikontrol. Tapi tetap aman, walaupun dalam 1 bulan dapatnya nggak maksimal, mungkin cuma 3-5%, tapi menurut saya 3,5% itu sudah bagus untuk profit konsisten, kayak gitu ya. Jadi jangan lupa gabung bersama saya di OKX di link deskripsi. Jika sudah punya OKX, silahkan chat saya secara pribadi di Telegram GWYAP ya. Nanti tanyakan bagaimana menjadi anggota, nanti biar saya pandu untuk akun OKX teman-teman menjadi anggota saya di OKX, di bursa OKX. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga analisa untuk pagi ini jam 2 tepat, jam 2 pagi ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kalian. Saya Yohanes Ageng Prayoga, salam waras dan salam cerdas. Indonesia maju SDM-nya yuk, dan tidak mudah dimanipulasi. Bye-bye.